Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 271, Kakek dan cucu bersaing, berhadapan langsung dengan Kaisar. Tentu saja Ye Guan tidak sebodoh itu. Hal terpenting dalam hidup adalah memiliki kesadaran diri. Dia tahu betul bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan seorang kaisar yang hebat sekarang. Bahkan dengan pedang berjalan pun tidak. Lagi pula, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan pedang berjalan sekarang. Taye tidak bisa diandalkan, ayah tidak ada di sini, bibi tidak ada di sini. Saya tidak punya pilihan selain memanggilnya kakek. Ia pun mencoba peruntungannya, namun ia tidak menyangka kakek ini benar-benar akan datang. Namun, sepertinya yang datang bukanlah tubuh utamanya, melainkan hanya secercah klon. Tentu saja, dia tidak bisa mengontrol sebanyak itu sekarang. Jadi akan sangat menyenangkan berada di sini. Di kejauhan, Kaisar memandang pria berkemeja hijau, alisnya berkerut, dan ada tatapan serius di matanya. Pada level mereka masih bisa merasakan ketika seseorang dalam bahaya. Melihat pria berkemeja hijau di depannya, dia merasa sangat berbahaya. Setelah pria berkemeja hijau muncul, dia menatap Ye Guan di depannya dengan senyuman di wajahnya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek." Pria berkemeja hijau itu tertawa keras. "Kakek ada di sini." Ye Guan Ren merasa mati rasa. Orang ini merasa lebih tidak bisa diandalkan daripada ayahku. Dia sekarang tahu kenapa Pak Ta begitu mewah. Itu semua karena balok atas tidak sejajar dan balok bawah bengkok. Pria berkemeja hijau itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah ayahmu pernah membicarakan aku kepadamu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Pria berkemeja hijau itu mengerutkan kening. "Pengkhianat ini." "Kamu Guan?" Pria berkemeja hijau memandang Ye Guan di sini, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat baik, tapi kamu masih jauh lebih buruk dari kakek saat itu." Ye Guan terdiam. Kakek ini terlihat sangat tidak bisa diandalkan dan mencolok. Dia sekarang tahu kenapa Tuan Ta agak tidak serius. Yang mendekati vermilion berwarna merah, yang mendekati tinta berwarna hitam. Pria berkemeja hijau ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kakek, itu adalah Kaisar Agung." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Kaisar Agung di kejauhan. Pria berkemeja hijau melirik ke arah Kaisar, lalu tersenyum dan berkata, "Bukankah ayahmu memberitahumu betapa kuatnya aku?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Ta berkata bahwa kamu dulu membiarkan ayah pergi, mengatakan bahwa kamu tidak layak menjadi seorang ayah." Brengsek, Xiao Ta melompat dan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Jangan mengada-ada, orang akan mati." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, senyuman pria berkemeja hijau tiba-tiba menghilang. Xiao Ta tiba-tiba panik. Pria berkemeja hijau membuka telapak tangannya, dan Xiao Ta muncul di tangannya. Dia memandang Xiao Ta. "Aku berkata, kenapa anakku begitu memberontak dan selalu berpikiran buruk? Ternyata kamu yang menghasutnya."
Xiaota berkata dengan suara gemetar, "Tuan, bahkan jika Anda meminjamkan saya 10 keberanian, saya tidak akan berani, cucu Anda. Dia sangat jahat." Pria berkemeja hijau itu sedikit tidak senang. Itu tidak masuk akal. Menurutku anak ini sangat bijaksana. Lebih bijaksana daripada ayahnya. Xiaota, jangan katakan hal buruk tentang cucuku. Jika tidak, aku akan memperbaikimu. Xiaota tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Kaisar Agung di samping tiba-tiba berkata, "Yang mulia." Pria berkemeja hijau itu berbalik dan menyerang dengan pedang. Tertawa, Kaisar langsung terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Saat ini, semua orang di lapangan ketakutan, mata Ye Guan membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kaisar Agung, apakah Kaisar baru saja dipaku dengan pedang? Kakek sangat bodoh. Pria berkemeja hijau memandang ke arah Kaisar yang tidak percaya dan berkata dengan tidak senang, "Kakek dan cucu kami sedang berbicara. Mengapa kamu begitu banyak bicara?" Kaisar memandang pria berkemeja hijau dengan ketakutan di matanya. Satu pedang, dia bahkan tidak bereaksi sebelum dia dipaku dengan pedang. Kekuatan macam apa ini? Dia adalah Kaisar Agung. Kaisar Agung, saat ini, dia benar-benar bingung. Selain ahli pedang manusia, apakah ada orang yang begitu menakutkan dan kuat di alam semesta Guangxuan? Pembangkit tenaga kosmik sejati di sekitar juga membatu pada saat ini. Pria berkemeja hijau memandang Ye Guan di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan kaget, yang disebut Kaisar hanyalah seekor semut." Ye Guan terdiam. Dia tahu kakeknya sedang pamer, tapi dia tidak bisa membantahnya. Sangat suka semut, pria berkemeja hijau tiba-tiba melihat pedang Xingdao di tangan Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini adalah pedang Xingdao, sangat kuat." Pria berkemeja hijau berkata dengan tenang, "Apa kuatnya? Itu hanya pedang patah." Pedang Xingdao tiba-tiba bergetar. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Pedang ini akan mengamuk. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Apa? Kamu ingin menantangku? Ayo, biarkan aku memperbaikimu." Xingdao Jian terdiam dan bersembunyi langsung di tubuh Ye Guan. Pria ini tidak tahu malu. Dia bisa menindas pedang dengan kekuatannya. Bukan karena dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia harus menjauh dari tepi untuk saat ini. Melihat Xingdao Jian bersembunyi, Ye Guan tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat Xingdao Jianzhen. Sepertinya kakeknya lebih kuat dari yang dia kira. Ye Guan memutar matanya, mencoba menyanjungnya. Saya harus membiarkan kakek berpura-pura merasa nyaman. Setelah membaca ini, Ye Guan tiba-tiba terkejut dan berkata, "Kakek, itu adalah Kaisar Agung, dan kamu benar-benar membunuhnya seketika. Ya Tuhan, kakek, kamu benar-benar terlalu hebat." Xiaota, haha, pria berkemeja hijau tiba-tiba tertawa. "Anak kecil, jangan menyanjungku, kakek tidak akan menerima ini." Ye Guan tersenyum pahit. Kaisar Agung ada seperti dewa di hatiku. Tetapi di depan kakek, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. "Kakek, aku telah membuatmu malu." Pria berkemeja hijau itu tersenyum dan berkata,
Jangan berkecil hati. Lagi pula, kamu masih sangat muda sekarang. Saat aku seusiamu, aku sudah jauh di depan. Nah, ketika aku seusiamu, aku jauh di depan lebih baik darimu. Ini jauh lebih kuat. Tapi itu normal. Bagaimanapun, kakekmu dan aku adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam jutaan tahun. Xiaota tidak bisa berkata-kata. Jika saya tidak mengikuti Anda saat itu, saya akan tertipu oleh Anda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di antara 3 generasi keluarga yang Ye Guan pasti yang paling berbakat. Menjadi seorang ayah dan menjadi seorang kakek tidak ada bandingannya. Terlebih lagi, Master Pedang berkemeja biru tidak dalam kondisi yang menyedihkan. Dia dikejar dan dipukuli setiap hari. Kepalanya hampir hilang mendengar perkataan pria berkemeja hijau. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek, aku sedikit penasaran. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf sepertimu seharusnya terkenal di semua bidang. Tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya Anda?" Pria berkemeja hijau tersenyum. "Kamu belum pernah mendengar tentang saya karena saya telah membunuh semua musuh di generasi saya." Ekspresi Ye Guan membeku. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Saya ingin bertanya, jawablah dengan jujur." Ye Guan mengangguk. Kakek bertanya. Pria berkemeja hijau terkekeh dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa mulai sekarang, semua generasi mendatang akan diberi nama yang, kalau dipikir-pikir, kamu tahu beberapa hal antara aku dan ayahmu. Apakah menurutmu itu salah ayahmu, atau kesalahan kakekmu?" Ye Guan Ren merasa mati rasa. Tugasnya ada di sini. Xiaota tertawa dan menikmati kemalangannya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan tak berkata bahwa kakek, kamu terlalu tidak manusiawi saat itu." Xiaota, pria berkemeja hijau sedikit menyipitkan matanya. Dan meskipun masih ada senyuman di wajahnya, itu agak dingin. Ye Guan dengan cepat berkata, "Tapi menurutku sebagai seorang laki-laki tidak ada salahnya menderita sedikit dan menderita sedikit. Namun, menurutku apa yang dikatakan Tuan Ta juga benar. Melepaskan memang benar, tapi kamu bisa jangan lepaskan tanpa berpikir. Lagi pula, musuh terlalu kuat dan tidak ada yang bisa melawannya. Ini yang dikatakan Tuan Ta, dan menurutku itu masuk akal." Xiaota, wanita misterius itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Xiaota, kamu telah menanggung segalanya." Menara kecil, mendengar perkataan Ye Guan, pria berkemeja hijau itu tertawa. "Apakah ini idemu sendiri?" Ye Guan tersenyum tipis. "Kakek, kita adalah sebuah keluarga. Karena kita adalah sebuah keluarga, jangan membicarakan kedua keluarga itu. Sejujurnya, tidak ada salahnya melepaskannya. Lagi pula, dengan perlahan bangkit dari bawah, milikmu karakter dan ketekunan akan ditempa. Prestasimu di masa depan akan semakin besar, sama seperti kamu, kakek. Untuk bisa mencapai titik ini, kamu pasti sangat menderita saat itu, bukan?" Mendengar perkataan Ye Guan, senyuman muncul di wajah pria berkemeja hijau. "Ya." Ye Guan mengangguk. Niat awal kakek untuk melepaskan ayah pasti baik. Kakek berharap ayah bisa mencapai ketinggian kakek. Ini jelas tidak salah. Mendengar ini, senyuman di wajah pria berbaju hijau menjadi semakin tebal.
dan cucu di depannya menjadi semakin enak dipandang. Ye Guan melanjutkan, namun, kakek juga harus memperhatikan satu hal, yaitu hubungan antara ayah dan anak. Kakek jarang berkumpul dengan ayah untuk berbicara dari hati ke hati seperti cucu kita, bukan? Pria berkemeja hijau itu terdiam. Ye Guan menambahkan, sebenarnya, menurutku ayah tidak pernah menyalahkan kakek karena melepaskannya. Yang sebenarnya dia salahkan adalah dia tidak pernah merasakan cinta ayahnya sejak dia masih kecil. Inilah yang sangat dia pedulikan. Ayah punya, apakah kamu takut kesulitan ketika kamu datang ke sini? Kamu tentu tidak takut kesulitan. Tetapi kakek tidak pernah berada di sisinya. Saat dia mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, kakek juga dilepaskan? Pria berkemeja hijau itu mengangguk. Ye Guan tiba-tiba terdiam. Apakah keluarga kita begitu sesat? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, tapi menurutku persahabatan adalah hal yang paling penting. Sebelumnya, aku belum pernah mengenal kakekku, dan aku tidak punya perasaan sama sekali padanya. Aku hanya mengira itu hanya sebuah gelar, tapi saat ini, ketika saya dalam kesulitan, kakek membantu saya, yang membuat saya merasakan kasih sayang keluarga. Oleh karena itu, kakek bukan lagi sebuah gelar, melainkan semacam kasih sayang keluarga. Semacam kasih sayang keluarga yang lebih kental dari air. Saya pikir kita dapat melakukan lebih banyak pertukaran dengan cucu-cucu kita di masa depan. Untuk sesaat. Kakek, bisakah Anda meninggalkan saya informasi kontak Anda? Xiaota, suara misterius, pria berkemeja hijau juga tercengang. Saya cukup terharu saat pertama kali mendengarnya. Namun semakin saya mendengarkannya, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Pria berkemeja hijau memandang Ye Guan, yang tampak serius di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki kecil ini? Dia langsung tertawa terbahak-bahak, dasar anak kecil, haha. Ye Guan berkata dengan serius, kakek, jika aku ingin bertemu denganmu di masa depan, bagaimana aku harus menghubungimu? Dia juga mengambil resiko, astaga. Ini tidak dapat dilakukan tanpa pendukung. Jika Anda tidak menemukan pendukung, omong kosong Anda akan dihajar. Mendengar perkataan Ye Guan, pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, jangan memikirkan hal-hal itu, dan tingkatkan kekuatanmu. Adapun hal-hal lain, jangan khawatir, bagaimanapun juga kamu adalah cucuku. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain mengganggumu? Ye Guan terdiam, sedikit tidak mau, dan ingin bertanya. Pada saat ini, pria berkemeja hijau tiba-tiba menunjuk, dan seberkas cahaya pedang jatuh ke alisnya. Segera, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya. Ye Guan terkejut. Ini, pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, keterampilan pedang yang cocok untuk latihanmu. Keterampilan pedang, mata Ye Guan perlahan tertutup. Seni memotong langit dan menghunus pedang. Saat itu, pria berkemeja hijau tiba-tiba berkata, saya pergi. Ye Guan berkata dengan cepat, kakek, tunggu. Ayo kita bicara lagi. Dengan mengatakan itu, dia menarik pria berkemeja hijau dan berjalan menuju kuil sebenarnya di kejauhan. Terima kasih kepada
Master Bao Yun Siang karena telah menjadi pemimpin. Terima kasih kepada bos karena telah bermurah hati memberi hadiah lebih dari 100 tiket bulanan. Terima kasih Tarfrog vs Yilu Zui Tingfeng teman buku 60.221.540 teman buku 60221540 C1.329.570 menggelengkan kepalanya off teman buku sub angsa panggang 59.736.697 ingin dinominasikan oleh Tuan Ek dan Patah Hati 0523 kegilaan putih tanpa batas 1 pedang Ping Jianghu 1 buku sahabat 59.941.854 berlayar dengan anggun. Belalang sembah hijau, teman buku Yijian Xiao Yao Koko Caribbean Alliance 60.218.082 dan teman lainnya memberikan hadiah dan dukungan. Terima kasih kepada semua teman yang memilih setiap bulan dan meninggalkan pesan dukungan. Terima kasih atas dukungan Anda. Bab 272 Tuhan sejati, kuil yang benar. Walaupun kamu di sini, kamu tetap harus mengunjungi kuil yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyombongkannya saat keluar nanti? Dan jika dia bisa memasuki kuil sejati, maka sampai batas tertentu, dia akan melampaui orang tuanya. Lagi pula, tidak ada ayahku yang bisa memasuki kuil sejati saat itu. Pria berkemeja hijau tidak menolak. Melihat Ye Guan di depannya, wajahnya penuh senyum dan dia merasa sangat ramah. Cucu ini sangat disukainya. Pada saat ini, orang-orang kuat di sekitar kuil sejati semuanya menatap Ye Guan dan cucunya. Semua orang kuat di alam semesta sejati merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tentu saja, mereka tidak takut pada Ye Guan, tapi pada pria berkemeja hijau. Klon, pedang untuk melumpuhkan seorang kaisar, seberapa menakutkankah tingkat kekuatan ini? Tetapi pada saat ini, selusin aura yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul di kuil sejati. Pria berkemeja hijau itu tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, kaisar yang terjepit oleh energi pedang tiba-tiba berkata, "Mundur." Mundur. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa menghentikan pria berkemeja hijau itu. Jika Anda menghentikannya dengan paksa, pengorbanan Anda akan sia-sia. Setelah mendengar kata-kata kaisar, meskipun pembangkit tenaga listrik alam semesta sejati di istana tidak mau melakukannya, mereka semua mundur satu demi satu. Saat ini, hanya bisa dikatakan tidak punya otak. Dengan cara ini, Ye Guan membawa pria berkemeja hijau dan berjalan ke kuil sejati. Seluruh kuil sejati sangat luas. Hanya ada satu patung wanita di kuil. Wanita itu mengenakan rok linen sederhana dengan kepang panjang, dan dia sedang memegang patung di pelukannya. Ya Tuhan, kamu melihat patung itu dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa ini seharusnya adalah Tuhan sejati yang tak terkalahkan di alam semesta sejati. Ye Guan tiba-tiba menatap pria berkemeja hijau. "Kakek, bisakah kamu mengalahkannya?" Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Tebak." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakek tidak terkalahkan." Haha, pria berkemeja hijau itu tertawa.
Dia menatap patung di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan masih sedikit penasaran dan terus bertanya, berapa banyak pedang yang bisa membunuhnya? Pria berkemeja hijau mengusap kepala kecil Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, aku tahu apa yang kamu rencanakan, tapi izinkan aku memberitahumu, wanita ini tidak sederhana, dan dia memang dewa yang luar biasa. Tentu saja, jika dia berani mengganggumu, kakek akan maju. Saat itu, aku tidak akan peduli tentang hal lain. Ye Guan langsung tergerak oleh kata-kata pria berkemeja hijau. Kakek, dia mengakuinya, orang-orang cakap lainnya di nenek moyang kita harus dikenali. Pria berkemeja hijau menambahkan, kamu memiliki titik awal yang sangat tinggi, jadi kamu harus lebih stabil. Kamu masih harus menghadapi banyak hal sendirian. Lagi pula, kamu hanya bisa menempuh jalanmu sendiri, mengerti? Ye Guan mengangguk sedikit, tapi tidak berbicara. Berjalan sendiri, skor, dalam situasi sekarang, kamu tidak boleh pergi sendirian. Melihat ekspresi Ye Guan, pria berkemeja hijau menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu anak kecil. Kamu memiliki lebih banyak pemikiran daripada ayahmu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, ketika kamu mencapai tingkat tertentu, apakah kamu mulai memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup? Kilatan keterkejutan muncul di mata pria itu. Mengapa menurutmu begitu? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, dikatakan di dalam buku. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, memang akan seperti ini. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. Menurutmu Kaisar sangat kuat, kan? Ye Guan mengangguk, Kaisar Agung, ini sungguh keterlaluan. Bahkan jika dia memiliki pedang berjalan, dia jelas bukan tandingan lawannya. Pria berkemeja hijau memandang ke arah Kaisar yang terjepit di luar, lalu berkata sambil tersenyum, orang ini sudah dianggap sebagai orang paling berkuasa di alam semesta ini. Tapi di mata saya, dia seperti semut. Jika dia tidak melakukannya, menindas yang kecil dengan yang besar, dia tidak akan membiarkan aku tertarik untuk mengambil tindakan. Ye Guan terdiam. Apakah kakek pamer? Tidak. Menurutnya kakek benar-benar hebat. Pria berkemeja hijau menambahkan, kultivasi itu seperti minum air. Anda hanya bisa mengetahui apakah itu hangat atau dingin. Hidup membutuhkan proses, dan Anda harus mengalami proses ini sendiri. Sama seperti Anda, kekuatan Anda telah meningkat pesat sejak kamu berada di sini. Ye Guan mengangguk. Ya, ini memang benar. Meskipun dia telah banyak menderita selama ini, dia harus mengatakan bahwa kekuatannya juga meningkat pesat. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, jika saya mengambil tindakan untuk Anda sejak awal, apakah Anda akan dipromosikan? Ye Guan terdiam. Lelaki berkemeja hijau itu tersenyum tipis. Suka dan suka, perpisahan dan perpisahan, suka dan duka, semua harus dialami. Jika tidak mengalami perpisahan, tidak akan ada nikmatnya bertemu kembali. Jika tidak mengalaminya, mengalami kematian, kamu tidak akan tahu betapa berharganya hidup. Saat dia berbicara, dia tersenyum, lalu berkata, kata-kata yang jinak sama sekali tidak menyenangkan. Sederhananya, menurutku selama kamu tidak dipukuli sampai mati,
kamu harus lebih menderita dan lebih menderita, sehingga kamu bisa tumbuh lebih cepat. Ye Guan terdiam. Dia menemukan bahwa kakek ini agak ekstrim. Dan sekarang dia mengerti mengapa ayah dan kakeknya tidak berselisih. Jika ini ayahku, aku bahkan tidak ingin mengenalimu. Itu keterlaluan. Tentu saja, dia juga dapat merasakan bahwa kakek ini mungkin telah terstimulasi oleh sesuatu ketika dia masih muda. Atau dia mungkin mengalami masa kecil yang malang. Itu sebabnya ini sangat ekstrim. Kali ini, pria berkemeja hijau menepuk-nepuk debu di bahu Ye Guan, lalu berkata dengan lembut, "Meskipun niat awalku baik, metodeku terlalu ekstrim, karena ada beberapa hal yang tidak boleh diserahkan padanya. Ayo, ini adalah sesuatu yang lebih aku sesali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Masih ada kemungkinan aku tidak akan menyelamatkanmu." Pria berkemeja hijau itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Perbaikan?" Ye Guan mengangguk cepat dan berkata dengan serius, "Ya, meskipun masalah anak laki-laki tidak dapat diperbaiki, bukankah masih ada cucu? Kita bisa berkomunikasi lebih banyak antara cucu dan cucu di masa depan untuk meningkatkan hubungan kita." Xiao Ta mendengar perkataan Ye Guan, pria berkemeja hijau itu tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, dia melirik ke arah Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah membaca ini, pria berkemeja hijau tiba-tiba mengirimkan pesan misterius kepada Xiao Ta. "Biarkan si kecil ini lebih menderita di masa depan. Jangan biarkan dia menjadi mencolok. Si kecil ini berpotensi menjadi kaisar pendukung." Xiao Ta berkata dengan cepat, "Oke, bagus sekali. Ini mendukung ini dengan kedua tangan dan kaki." Saat ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Kakek, apa pendapatmu tentang perkataanku?" Pria berkemeja hijau memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, "Bagus sekali. Sudah waktunya kakek dan cucu kita berkomunikasi dengan baik dan meningkatkan hubungan mereka." Ye Guan dengan cepat memukul ketika setrika masih panas. "Kakek, bisakah kamu meninggalkan informasi kontak jika aku bertemu? Oh, maksudku, jika aku merindukanmu, aku dapat menghubungimu kapan saja." Pria berkemeja hijau berkedip, lalu berkata, "Jika kamu ingin menghubungi saya, tanyakan saja pada Xiao Ta. Dia tahu cara menghubungi saya." Ye Guan sedikit ragu. Tuan Ta terkenal tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Ye Guan dengan cepat menarik kembali pikirannya dan kemudian memandang pria berkemeja hijau. "Kamu belum bertemu saudara perempuanku. Temui dia." Pria berkemeja hijau itu mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, kakek dan cucunya berjalan keluar. Saat meninggalkan kuil, Ye Guan menoleh dan melirik patung dewa sejati. "Lain kali Anda bertemu wanita ini, Anda harus bersikap busuk dan jangan memaksakan diri padanya." Salah, wajah Ye Guan memerah. Pilihan kata-katanya agak terlalu vulgar. Mereka semua disesatkan oleh Guru Ta. Setelah meninggalkan aula, pria berkemeja hijau mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan. Pada saat ini, Yean dan pria yang bereinkarnasi masih bertarung. Harus dikatakan bahwa kekuatan pria yang bereinkarnasi itu memang luar biasa. Bahkan saat menghadapi Yean yang menakutkan,
dia tetap tidak ketinggalan. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Pria yang bereinkarnasi itu tiba-tiba menoleh untuk melihat pria berkemeja hijau di bawah. Dan saat berikutnya, energi pedang muncul di udara. Tertawa, sebelum pria itu sempat bereaksi, dia langsung dipaku di tempat oleh pedang. Wajah pria itu dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa kamu? Apa yang terjadi pada dirimu sendiri? Saat ini, pikirannya kosong. Di seberang pria itu, Yean menoleh dan melihat ke bawah. Saat dia melihat pria berkemeja hijau, dia tercengang. Pria berkemeja hijau melambaikan lengan bajunya, dan Yean muncul tepat di depannya dan Ye Guan. Yean memandang pria berkemeja hijau dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menghampiri Yean, menarik lengan bajunya, panggil kakek. Yean memandang pria berkemeja hijau dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan cepat, kakek baru saja membunuh seorang kaisar agung dalam sekejap. Yean melirik kaisar yang tersingkir, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kakek. Ye Guan menyeka keringat dingin di dahinya, dan intuisinya memberitahunya bahwa sepertinya ada yang salah dengan wanita tua ini. Dia hanya ingin memukul kakek. Pria berkemeja hijau memandang Yean, lalu tersenyum dan berkata, apakah garis keturunannya sudah terbangun? Yean mengangguk. Ya, pria berkemeja hijau berpikir sejenak, lalu mengarahkan jarinya, dan setetes darah jatuh ke alis Yean. Ledakan, dalam sekejap, cahaya berdarah keluar dari tubuh Yean. Cahaya berdarah ini naik ke langit dan langsung menuju awan. Ye Guan tampak serius, aura garis keturunan yang menakutkan. Pria berkemeja hijau memandang ke arah Yean, yang memiliki mata seperti darah di depannya, dan berkata sambil tersenyum, saya telah meningkatkan kekuatan garis keturunan Anda ke tingkat tertentu. Adapun seberapa jauh kekuatan itu dapat ditingkatkan pada akhirnya, itu tergantung padamu. Yean perlahan mengepalkan tangannya, perlahan menekan rasa permusuhan dan niat membunuh di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menatap pria berkemeja hijau. Terima kasih. Pria berkemeja hijau memandang Yean dan berkata sambil tersenyum, kamu tampak sedikit tidak puas denganku. Yean berkata dengan tenang, saya tidak berani. Pria berkemeja hijau itu tersenyum tipis. Kamu gadis, sebagai anggota keluarga yang jika kamu tidak puas, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Kakekmu dan aku bukanlah orang yang pelit. Yean melirik pria berkemeja hijau, dan kemudian berkata, Menara Realem mengatakan bahwa kakek pernah tidak peduli dengan hidup atau mati ayah. Sehingga hidup ayah sangat menyedihkan. Tetapi apakah ini serius? Menara penjara, pria berkemeja hijau itu berkedip, lalu membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, menara penjara terbang langsung ke tangannya. Pria berkemeja hijau memandangi menara penjara di tangannya dan berkata dengan tenang, menara ini agak terbelakang. Saya akan membantu Anda merenovasinya agar Anda dapat menggunakannya dengan lebih nyaman. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyatukan jari-jarinya, dan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke menara penjara. Ceka-ceka, dalam sekejap, menara penjara terbungkus cahaya pedang.
Dia menggunakan kekuatannya dengan sangat baik. Setiap cahaya pedang yang jatuh padanya hanya akan meninggalkan bekas pedang, tapi tidak akan rusak. Segera, Ye Guan dan Ye An mendengar teriakan satu demi satu. Kedua bersaudara itu terdiam pada saat bersamaan. Laki-laki berkemeja hijau memandang kedua kakak beradik itu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, prosesnya agak menyakitkan. Nanti akan baik-baik saja." Tapi jeritannya semakin keras dan melengking. Sungguh menakutkan. Kedua bersaudara itu berdiri di sana tanpa berani bergerak. Xiao Ta terdiam. Keluarga Anda benar-benar profesional di bidang menara pit. Setelah membacanya, ingatlah untuk memilih. Terima kasih. Bersambung.